Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari kelas AKP 7B ingin mempresentasikan mengenai Enterprise Risk Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ERM. ERM adalah proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar masih dalam batas risiko apetit untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari Enterprise Risk Management. COSO ERM Framework 2004 menyajikan 4 kategori tujuan ERM, yaitu salah satunya adalah strategis, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan sejalan dengan mendukung misinya. 2. Operasi, yaitu penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. 3. Pelaporan, yaitu berkaitan dengan keandalan pelaporan yang bersangkutan dan kepatuhan. Kepatuhan atau ketaatan ialah terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam COSO ERM, manajemen risiko terdiri dari 8 komponen yang saling terkait, yaitu 1. Lingkungan internal, yaitu mengidentifikasi kondisi internal perusahaan, meliputi kekuatan dan kelemahannya, serta pandangan entitas terhadap risiko dan manajemen risiko. 2. Penetapan sasaran. Sasaran kegiatan manajemen risiko harus sejalan dengan sasaran dari perusahaan, serta konsisten dengan risk appetite perusahaan. 3. Identifikasi kejadian. Kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasi, meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat muncul. 4. Penilaian risiko. Risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko akan dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan risiko. Kelima, perlakuan risiko. Terdapat 4 alternatif pada perlakuan risiko, yaitu menghindari atau avoidance, menerima acceptance, mengurangi atau dan membagi risiko atau sharing. Pemulihan perlakuan risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan risk appetite dan risk tolerance. 6. Aktivitas pengendalian. Membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko diterapkan dengan efektif. 7. Informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. 8. Pemantauan. Seluruh kegiatan RM harus dipantau, dievaluasi, dan dikembangkan. Selanjutnya adalah hubungan antara tujuan dan 8 komponen RM. 4 tujuan dan 8 komponen RM yang telah disebutkan di atas tadi digambarkan dalam matriks 3 dimensi COSO ERM Cube. Gambar ini mencerminkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada IRM untuk entitas yang bersangkutan secara menyeluruh atau berdasarkan 4 tujuan atau dari 8 komponen atau unit organisasi atau dari sisi manapun. Topik selanjutnya adalah efektivitas dan keterbatasan IRM. Menentukan efektivitas IRM merupakan pertimbangan atau judgement berdasarkan penilaian apakah ke-8 komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. 8 komponen merupakan kriteria atau ciri IRM yang efektif. Agar 8 komponen berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang disignifikan, dan resiko harus ditempatkan di dalam resiko risk appetite entitas. Selanjutnya adalah keterbatasan. Keterbatasan merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa salah satu atau keliru. Keputusan menanggapi pengendalian benefits. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi 2 orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan IRM. Peran dan tanggung jawab. Direktur utama bertanggung jawab sebagai pemilik IRM, para manajer mendukung falsafah IRM, mendorong ketaatan terhadap risk appetite, dan mengelola risiko dalam nilai tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance. Seorang pejabat dengan tanggung jawab khusus atau risiko, pejabat di bidang keuangan, auditor internal, dan orang tertentu lainnya mempunyai tanggung jawab kunci. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan IRM dan audit internal. Hubungan audit internal dan IRM.
Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk manajemen sebuah perusahaan berkualitas. Manajemen risiko ini sendiri kerap dikaitkan dengan proses audit internal yang dilakukan secara berkala oleh pihak perusahaan itu sendiri. Fungsi utama dari manajemen risiko adalah yang untuk ada, sementara tugas utama dari audit internal adalah memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi perusahaan telah ditangani dengan maksimal. Di sisi lain, tuntutan dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal perusahaan, membuat keberadaan audit internal sebagai pelengkap sistem manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas jenis risiko dari IRM. Terdapat 3 jenis risiko. Yang pertama, risk appetite, yaitu selera risiko adalah jumlah risiko yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambil. Yang kedua adalah risk tolerance. Risk tolerance adalah tingkat risiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik dalam ukur unit yang seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan target terkait. Yang ketiga ada risk maturity. Risk maturity mengukur beberapa jauh suatu organisasi melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan best practice yang berlaku. Demikianlah pemaparan saya mengenai Enterprise Risk Management. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Jika ada teman-teman yang ingin mengirimkan saran atau memberi pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar. Happy watching, terima kasih.